Sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Mmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita ketemu kembali di podcastnya si Kasep, podcast pemerintah Desa Bojong Sawah, dan tentunya hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu pejabat di Kabupaten Sukabumi, tapi pejabatnya dia mengurus spesialis tentang persampahan yang selama ini menjadi persoalan tentunya salah satunya di desa kita. Dan sebelum kita lebih dalam tentunya jangan lupa subscribe, like dan komen serta share link ini. Kita bercengkrama dulu. Selamat siang Ibu. Sore Pak Kades. Sore ya. Udah sore. Kirain teh siang. Iya baik. Ibu Alis. Iya Ibu betul. Alis. Ibu Alis bisa diceritakan posisi Ibu Alis di pemerintah Kabupaten Sukabumi seperti apa sebelum kita ke materi ya begitu ya. Baik. Biar teman-teman lebih mengenal Bu Alis. Baik. Terima kasih Pak Kades atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Alis Sugianti, pendidikan S2 Pak. Wih, keren. Kebetulan kalau S1 sarjana ekonomi Pak. Saya dulu kuliah di Universitas Pakuan Bogor. Yang konon waktu itu tempat saya menimba ilmu itu banyak artisnya Pak. Wih, Iya. keren. Dulu itu seangkatan sama Syahrini Pak. Iya kan, Oh, yang Syahrini. iya, kalau dia fakultas hukum, saya fakultas ekonomi. Dulu juga Sahrul Gunawan yang dulu pernah jadi wakil bupati Kabupaten Bandung ya. Bandung, bener. Dulu kuliahnya di situ juga Pak, ekonomi juga. Seangkatan. Enggak, kalau ke Sahrul Gunawan di atas saya, kalau Syahrini seangkatannya. Cuma beda fakultas sama Syahrini itu. Jadi tempat saya itu dulu banyak artisnya Pak. Keren. Pengenan juga artis Ibu. Bisa aja Pak Kades ini. Nah, saya masuk ke Pemda, bercerita dulu aja ya Pak ya. Saya masuk ke Pemda itu 2004 Pak, karena 2003 akhir itu saya baru lulus S1. Oh iya. Dulu sebetulnya nggak punya keinginan Pak saya ke Pemda, tapi ya takdir ya mengatakan demikian. Syukur alhamdulillah saya sangat bersyukur sampai bisa saat ini. Saya udah di Pemda kurang lebih 20 tahun 6 bulan Pak. Pengabdiannya itu. Pengabdian, yang dimana pertama masuk kerja itu saya 2004 itu di BPKAD Pak, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. 15 tahun saya di sana. Wih. Hampir semua bidang sudah saya bukan jelajahi ya, singgahi. Karena waktu itu juga kembali ke perintah dari pimpinan ya. Terakhir saya di BPKAD itu di bidang anggaran. Lalu masuk bidang anggaran. Enggak, kalau terakhir Pak. Pertama masuk pernah di sekretariat, saya pernah di akuntansi, pernah di anggaran juga, pernah di keuangan. Sehingga memakan kurun waktu 15 tahun saya berpengalaman di sana Pak Kades. Lalu masuk ke DLH itu mendapatkan amanah dari pimpinan per Januari 2020. Saya promosi ke laboratorium dulu Pak Kades. Di DLH. Di DLH itu. Sampai Oktober 2021. Lalu saya pindah lagi nih. Dilantik lagi waktu itu ke bidang pengolah persampahan, yaitu yang dulu itu namanya Kepala Seksi Pengurangan Sampah. Tetapi nomenklatur yang aturan dari pusat yang akhirnya kepala seksi itu kan penyetaraan ke Sukor. Yang kedepannya itu nanti kita fungsional ke penyuluh lingkungan hidup ahli muda karena aturan dari pusat gitu Pak Kades. Nah sampai
Oktober 2021 sampai sekarang, Pak. Tapi tetap di pengurangan sampah di daerah. Fokusnya di pengurangan sampah. Fokusnya itu. Seperti itu, Pak Kades. Oh, terima kasih Bu Alis. Dan Ya, sama-sama. Bu Alis ini ternyata dia itu sekarang lagi fokus terhadap pengurangan sampah. Yang kita tahu Kabupaten Sukabumi itu ada 380 lebih desa ya. 381 desa. 381 desa dan 5 kelurahan. Dan wilayahnya itu sangat luar biasa besar begitu ya. Nah, terluas se-Jawa dan Bali, Pak Kades. Terluas se-Jawa dan Bali. Betul. Yang masuk Desa Bojong Sawah kita juga ada 400 hektaran gitu Bu ya, luas lahannya. Dan memang persoalan sampah ini sangat luar biasa. Apa sih Bu yang sedang atau akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi tentang proses pengurangan sampah? Baik. Terkait dengan apa yang sedang dan sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Tentunya kalau dari sampah sendiri itu kan ada undang-undangnya ya. Pak Kades, undang-undangnya nomor 18 tahun 2008 yaitu tentang pengolahan sampah. Lalu ke bawahnya itu ada PP, Permendagri, ada Permen LHK. Salah satunya pengurangan sampah itu kan membentuk bank sampah, Pak. Karena bank sampah sendiri itu ada peraturan Menteri Lingkungan Hidupnya ya dan Kehutanan. Ketika waktu Permen itu dibuat kan Kementerian Kehutanan masih bersatu. Beda dengan era sekarang ya, Menteri sekarang itu era Bapak Presiden Bapak Prabowo itu kan terpisah, Pak. Kementerian Lingkungan Hidup tersendiri, Kementerian Kehutanan tersendiri. Jadi ini namanya cerai, Pak. Jadi KLHKT jadi bisa gitu ya. Biar lebih fokus. Ya, jadi lebih fokus gitu kan. Nah, di pengurangan sampah terkait dengan bank sampah itu di Permennya nomor 14 Pak tahun 2019 yaitu pengolahan sampah pada bank sampah. Jadi intinya warga khususnya itu harus melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga. Minimal 2 jenis sampah Pak, organik dan non-organik. Kalau sarana tempat sampah yang disediakan dari rumah itu tergantung ya, menyesuaikan itu fleksibel Pak. Kalau misalkan kalau saya pribadi nih Pak di rumah sebelum saya datang ke daerah tentunya ya, alhamdulillah karena kalau cerita tadi sempat sebelum podcast ini saya sempat ngobrol dulu sama Pak Kades, karena saya itu kan dilahirkan di daerah Pak, saya asli Pelabuhan Ratu, saya dari Kecamatan Simpenan Pak. Itu kan masih wilayah perkampungan Pak. Jadi budaya orang tua dulu itu ketika sampahnya itu sudah dibedakan mana organik, mana non-organik. Yang organik itu karena daerah pedesaan itu kan banyak lahan kosong, Pak. Jadi ketika udah ada pemilahan dari rumah tangga, sampah yang udah dipilah kayak organik itu menggali lubang yang dimana lahan atau perkebunan kosong. Itu secara tersendiri ngefermentasi menjadi kompos. Adapun kalau secara teknisnya ada fermentasi memakai bahan-bahan kimia lainnya ya. Tapi itu dengan sendirinya itu memang sudah terbukti Pak. Ngompos sendiri karena dari sampah organik ini kan masa toleransinya sebentar Pak. Hanya kurun 2 bulan, beda dengan sampah non-organik seperti kayak plastik, botol aqua, dan lain sebagainya ya. Nah, lalu yang sampah non-organiknya itu ditabung kalau ada bank sampah. Kalaupun memang tidak ada karena sudah ada pemilahan, itu bisa disedekahin ke misal ada pemulung yang lewat yang mulung-mulung nih Pak Kades ya, ada sedekah makan kalau bahasa orang pelabuhan bilang kan nggak teu kudu ku artep gitu kan. Yang penting kita ikhlas karena dari sampah yang sudah dipilah seperti kayak kardus, kayak botol aqua itu mempunyai value atau mempunyai nilai ekonomis. Dan laku di lapangan. Laku dan itu bukan laku lagi Pak Kades, itu sebetulnya dicari oleh perusahaan. Contoh kayak botol aqua itu kan memang kayak salah satu perusahaan air minum itu kan menjual produk air minum bersama botol, tetapi kan yang diminum itu airnya, kalau botolnya itu kan dibuang. Nah, tetapi kalau memang dikumpulkan,
dan dijual atau ditabung di bank sampah itu nanti akan dicari lagi produk tersebut oleh perusahaan, karena itu salah satu bahan baku dari perusahaan tersebut, Pak. Seperti itu. Terus kalau kayak kertas juga kayak kardus, itu kan kayak buku-buku kalau ajaran akhir tahun itu kan anak-anak suka ganti buku ya, Pak Kades. Ketika itu kan nggak dipakai, akhirnya dikumpulkan lah atau ditabung. Jangan dibakar, Pak Kades, itu nggak boleh. Ya, Iya, kalau iya, iya. secara aturan pusat itu Nggak boleh ya? pembakaran sampah itu nggak boleh. Adapun kalau boleh memakai insinerator. Hmm. Nah, itu bisa didaur ulang, Pak Kades, kayak kertas itu. Besi juga yang lainnya. Tetapi kalau sampah ada yang dikenal dengan sampah B3 ya. B3 itu kan bahan beracun ya, kayak di rumah sakit nih. Ada sampah B3-nya. Itu diambilnya itu dibuangnya oleh pihak ketiga. Tersendiri, Pak. Bukan oleh pemerintah daerah. Atau kayak di rumah kayak oli, kayak baterai. Itu tersendiri, nggak boleh dicampur. Oh, iya, Gitu, iya. Pak. Nah, itu bisa diupayakan untuk ke depannya, yang tadi pertanyaan Pak Kades sampaikan, apa yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan tentunya kalau terkait sampah, memang, bidangnya itu ada di bidang pengelola persampahan Dinas Lingkungan Hidup, di mana nomenklatur 2019 itu ke DLH, Pak, yang dulunya itu kan kantor kebersihan yang saya tahu nih, Pak. Terus di Perkim, nah masuk ke DLH itu di 2019, Pak. Ketika saya waktu itu belum masuk nih ke DLH, saya kan tadi berceritanya masih Di BKAD. BPKAD kan, ke DLH itu per 2020 khususnya di bidang sampah ini Oktober 2021. Jadi tugas DLH itu mulung sampah atau memang memfasilitasi warga agar tidak bersampah? Ya, Pak. Jadi sebenarnya tugas DLH itu bukan mulung sampah kan ya, bukan kan? Bukan, Iya, 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 iya. Pak, bukan. Kalau mulung sampah mah atuh pemulung, bener. Iya, Pak iya, Kades iya, bisa iya, iya. aja nih. Aduh, kayak jadi kesannya ya Iya. sampah teh bukan, Jadi Pak. di warga itu terkesan bahwa Mhm. Dinas Lingkungan Hidup itu adalah tugasnya memulung sampah, padahal kan bukan. Bukan, Bukan Pak, kan? Nah, bukan. mudah-mudahan teman-teman sekalian nih bisa apa ini bagian edukasi dari si ibu. Si ibu bisa menjelaskan sebenarnya tugasnya apa sih DLH itu kan begitu ya? Kalau DLH itu kan Dinas Lingkungan Hidup ya, di mana yang ininya kabupaten kan. Kalau terkait sampah ini kan, harus ada ini, Pak, kolaborasi. Karena dari sampah sendiri, saya berbicara sampah dulu Iya, ya, iya. Pak. Sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Piraku muncik bahasa Sunda mah sampah Pak Kades, jadi tanggung jawab abdi, kan Oh, enggak tuh. kan. Iya, 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 Sekarang iya. gini, Pak Kades, contohlah Aqua ya, ada Aqua nggak? Ada Aqua nggak nih? Apa? Nih, Pak Kades beli botol minum Minum Aqua Aqua. kan, ya kan? Ini nih, punten ya, nih kayak gini. Pak Kades beli minum kan, karena haus. Nih, akhirnya belilah botol Aqua, karena brand Aqua ini kan udah mancanegara ya, Pak. Nah, lalu Pak Kades kan haus, diminum lah airnya. Kalau sampahnya dibuang ke tempat sampah yang sesuai dengan ini non-organik, berarti Pak Kades sudah merubah perilaku. Tetapi kalau dibuang sembarangan dan di ini kan itu kalau secara agama zolim ya, Pak. Betul. Karena ku bapa mah dieueut caina, ari sampahna dibuang. Karena kalau menurut undang-undang tadi nomor 18 itu kan definisi sampah sendiri itu kan secara globalnya itu diartikan sesuatu yang tidak berguna dan dibuang begitu saja. Tetapi sampah kalau dikelola, dimanfaatkan itu banyak faedah dan manfaatnya, Pak. Kembali lagi ke DLH yang tadi disampaikan Kades Bojong Sanga yang luar biasa hebat nih. Jadi bukan pemulung, Pak. Memang saat ini terjadi fenomena yang terjadi ketika sampah ngagulung. Kan tadi udah disampaikan bahwa Kabupaten Sukabumi ini kan terluas se-Jawa dan Bali setelah Banyuwangi kan. Desanya 381 desa plus 5 kelurahan. Kecamatannya ada 47 kecamatan. Kebayang, Pak, sampah. Karena sampah itu kalau dirata-ratakan itu kan dilihat dari jumlah penduduk, Pak.
sampah itu kan penghasil sampah itu bukan si kaya si miskin, bukan Betul. pejabat atau siapa orang sukses atau apa, tapi penghasil sampah itu kan semua manusia ya Pak Kades. Sekalipun itu bayi, itu adalah penghasil sampah. Setiap Pampers. orang akan nyampah begitu ya. Betul. Kesimpulannya begini, orang yang masih hidup di dunia ini itu adalah penghasil sampah. Suka tidak suka, mau tidak mau, memang faktanya demikian gitu. Jadi kalau urusan sampah yang tadi saya sampaikan memang bidangnya itu ada di Dinas Lingkungan Hidup, bidang pengelola persampahan. Khususnya kalau saya kan pengurangan ya, memberikan sosialisasi, menghadiri narasumber kayak gitu ketika misalkan Pak Kades ada dana desa butuh narasumber dengan LH, mangga itu biasa pimpinan menginstruksikan saya. Nah itu Pak, jadi bukan DLH itu bukan pemulung sampah atau apa. Jadi terkait sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama karena yang penghasil sampah itu semua manusia. Kalau semua sampah diurusin oleh Dinas Lingkungan Hidup, kebayang Pak ya? Ayeuna bujeng-bujengnya, jangankan dinas yang urusannya sekabupaten. Pak Kades Bojong Sawah yang luar biasa memimpin desa Bojong Sawah di berapa ke-RW-an, berapa ke-RT-an yang warganya tadi lumayan banyak. Kebayang Pak kan segitu rumetnya, segitu rudetnya ya Pak. Seperti itulah intinya. Jadi memang tugasnya itu bukan memulung sampah, Bukan Pak. tapi memberikan edukasi. Ya, mengangkut juga iya Pak, tapi dengan catatan idealnya itu sampah yang diangkut dibuang ke TPA tempat pemrosesan akhir itu, ya itu tadi kembali Pak, ada pemilahan dari rumah tangga dulu, mana sampah organik, mana sampah non organik, gitu. Jadi yang diangkut itu sebetulnya idealnya itu residu sampah yang sudah tidak bermanfaat. Kalau Pak bercermin di residu itu seperti apa? Residu itu kayak sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi Pak. Gitu, kayak kresek gitu kan. Yang tidak ekonomis lah Yang begitu tidak ya. ekonomis. Kalau kayak gini kan kayak botol aqua, tadi seperti yang saya sampaikan, saya kardus. Misalkan ada besi, potongan-potongan besi itu kan bisa dijual atau ditabung ke bank sampah ya Pak. Lalu kalau di sini kan memang Bojong Sawah ini kan luar biasa dengan kepemimpinan Pak Kades ini ya ada 2 bank sampah, Ipek dan Bapoy. Kita support Pak, luar biasa. Mudah-mudahan di Kecamatan Kebon Pedes ini bisa berkembang ke desa-desa yang lainnya. Gitu. Kalau di Bojong Sawah ini kan kayaknya kalau nanti keinginan pimpinan satu desa satu bank sampah itu udah nggak jadi PR lagi buat Pak Kades, tinggal ngembangin dan mensupport aja Pak. Betul. Gitu intinya kan. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Nah itu gitu Pak. Iya. Jadi memang DLH ini sekali lagi tugasnya adalah memfasilitasi warga agar warga sadar terhadap tanggung jawabnya, terutama tanggung jawab dalam hal pasca mengkonsumsi makanan yang bersampah. Sebenarnya kan begitu ya Bu ya. Betul. Nah, sehingga muncullah ada yang disebut dengan bank sampah. Bank sampah ini adalah bagian dari binaan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mengurai sampah. Tadi luar biasa Bu kembali. Ibu waktu kecil sama orang tuanya sudah dididik untuk memilah sampah. Yang organik dibuang ke pekarangan. Kalau hari ini ada judulnya biopori begitu ya. Betul Pak. Kalau yang modernisasi bahasanya ya biopori mah ya. Yang bahasa keren lah biopori. Padahal mah berenang coblong. Zaman baheula mah. Zaman Breto ya. Jangan Breto. Terus yang sampah non organiknya yang secara ekonomis bisa dijual seperti botol segala macam itu bisa ditabung di bank sampah. Nah, DLH sebenarnya mengambil sampah yang residu yang sudah tidak laku di bank sampah. Nah, karena bank sampah ini punya keterbatasan untuk mengolah itu, maka dibantulah oleh DLH untuk penguraian itu kan begitu Bu ya? Iya, pembinaan, evaluasi. Gitu ya. Iya, betul. Nah, jangan salah tafsir nih teman-teman. Ternyata memang DLH itu bukan dinas mulung sampah, tapi dinas yang memfasilitasi mengurai persoalan sampah. Begitu Bu ya? Ya.
Mudah-mudahan ini jadi edukasi bagi kita semua. Ternyata sampah itu bukan tugasnya si ibu. Sampah itu adalah tugasnya masing-masing individu. Nah, Bu, tentang kita beralih ke bank sampah. Bank sampah yang ideal itu seperti apa sih, Bu? Bank sampah yang ideal itu kalau secara aturan tadi sudah disampaikan ya, sudah saya sampaikan Hmm. bahwasannya uraian dari undang-undang ke Permen Hmm. LHK Hmm. itu ada, Pak. Jadi, Permen LHK nomor 14 tahun 2021 yaitu tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Ya salah satunya itu pengurangan sampah, Pak, di mana kalau bank sampah itu di dalam permen itu dibentuknya oleh sekelompok masyarakat, Pak. Itu harus ada ketua, sekretaris, bendahara, seperti yang Pak Kades ini yang supportnya udah di SKK, udah diperdeskan, Pak. Itu memang arahan dari, kementerian atau pusat itu memang demikian, Pak. Itu ada seksi pemilahan, ada seksi penimbangan. Konsekuensinya nanti warga yang sudah memilah sampah yang tadi sudah saya jelaskan, itu ditabung lalu dicatat. Di dalam Permen LHK nomor 14 itu, ketentuannya 80% untuk nasabah, 20% untuk pengelola. Karena apa? Iya, Kalau iya. ibarat kata Pak Kades, kita menabung uang kan kayak bank ya. Kalau bank sampah itu bedanya dulu deh, bedanya dengan BRI, BCA gitu kan. Kalau BRI, BCA atau bank yang lainnya sumber yang ditabung itu adalah cuan, Pak, Cuan, betul, pulus, pulus. pulus. Nah, kalau bank sampah sumber yang ditabungnya itu adalah sampah. Nah, ketentuannya nanti mau dijemputkah, mau per seminggu sekali atau seminggu 2 kali, konsekuensinya seperti apa antara pengelola dengan nasabah. Nasabah itu kan warga, pengelolanya yang tadi udah dibentuk itu, Pak. Nanti pemanfaatannya itu bisa untuk bayar pajak seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Kades ini. Atau untuk token, atau yang tadi Ketua Bank Sampah bilang, Kang Dandra bisa dengan gorengan, dituker. Atau banyak yang lainnya, atau buat sembako, terserah itu konsekuensinya ketentuannya mau seperti apa, mangga. Yang penting kita dorong, kita support terkait dengan pengurangan sampah ini, Pengurangan sampah ya. Pak, itu. Karena ya bank sampah itu ada aturannya itu, Pak. Karena gini, Pak, dari perusahaan-perusahaan aja dukungan terhadap, kepedulian terhadap lingkungan dan terhadap bank sampah sudah banyak dilakukan, Pak. Saya ambil sampel ya, banyak di Kabupaten Sukabumi, contoh ada perusahaan PT Semen Jawa atau SCG juga bagus itu programnya, dan SCG juga sebetulnya menampung, dari sampah yang di sekitar, perusahaannya itu, menampung sampahnya, Pak, tetapi dengan catatan itu harus konsinyu. Bukan ayeuna ngirim sampah ke perusahaan itu cuma sekali 2 kali, nggak kayak gitu, Pak. Harus komitmen, harus konsinyu terus-menerus, catatan itu. Lalu dengan program lain juga banyak. Ada juga yang perusahaan Pokari, Pak. Pokari malah dibikinkan, bangunan bank sampahnya. Dukungannya juga malahan waktu pas saya di 2021 Oktober baru pindah ke situ, baru 3 hari itu pas launching, bank sampah yang sehati yang di Pokari itu, Pak. Oh, iya, iya, iya. Itu semua pure dibangunkan karena apa? Kepedulian dia kan itu salah satu perusahaan Jepang ya, Pak. Kalau di Jepang itu kan negara baju. Di mana, apa ya, rasa tanggung jawab terhadap lingkungan utamanya sampah di daerah maju itu sangat luar biasa, Pak. Luar biasa. Perilaku dari kecilnya memang sudah mindset-nya itu sudah berubah gitu. Gitu mudah-mudahan, Kabupaten Sukabumi khususnya di Bojong Sawah juga bisa, Mengikuti itu ya. melakukan demikian gitu, Pak. Hal yang positifnya mah harus kita ikutin, Pak, harus Betul, kita betul. kejar. Gitu ya, itu terkait dengan bank sampah. Dan ada juga perusahaan yang kayak Kino, saya kemarin ya ini terus dia Indonesia Power juga, Pak. Dia memberikan support atau dukungan terhadap bank sampah, yaitu memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh kelompoknya, kelompok bank sampah tersebut. Tetapi ya dengan catatan itu harus memang awalnya sudah terbentuk dulu, Pak. Bahkan, pernah dengar nggak Pak Kades yang gara-gara sampah viralnya di Loji itu, di Pantai Loji oleh Bener. Pandawara itu ya? Heeh. Kan semua elemen turun, Pak, baik dari pemerintah pusat, daerah udah jelas, TNI, Polri, masyarakat, akademisi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Pak, kemarin kelompok bank sampah binaan kami yang ada di wilayah sekitar pantai itu mendapatkan, bantuan dari APBN. Karena apa?
Dari Kementerian Kelautan, dia ada pengalokasian di anggaran APBN tersebut karena, sampah itu tidak boleh dibuang ke pantai, karena itu akan mencemari ikan. Apalagi orang Pelabuhan Ratu kan, kalau saya asli orang Pelabuhan Ratu nih, Pak. Tempat tinggal sih, sekarang KTP udah masuk kota, Pak, karena terkenal anak ya. Itu maksudnya nggak boleh, Pak, nggak boleh ke laut karena pencemaran itu. Mayoritas kan orang Pelabuhan Ratu kan nelayan, Pak. Ya itu juga pantai juga harus dijaga. Itu kewenangannya kewenangan pusat, Pak. Alhamdulillah dari bank sampah itu. Jadi teman-teman bank sampah fokus ke sana ya, yang di Pelabuhan Ratu ya? Ya, karena mereka itu waktu itu satu ya di anggaran di 2024, kami diundang, untuk sosialisasi, khususnya saya pribadi narasumber, Pak. Dan ketika itu juga sebetulnya rekomendasi dari kami, Pak, karena Kementerian Kelautan kan nggak tahu bank sampah yang di bawah binaan Dinas Lingkungan Hidup, itu lokasinya ada di mana-mana dan namanya nggak tahu kan. Itu tentunya tempo hari, sempat koordinasi dulu dan itu rekomendasi kita, Pak. Alhamdulillah nama bank sampahnya Bank Sampah Cipta Madani yang ada di Patuguran, Pak, karena itu dekat sekali dengan pantai ya. Tempo hari sih saya rekomendasikan 2, Pak, dengan yang daerah Jampang. Karena daerah Jampang menurut beliau dari pihak kementerian itu agak jauh dengan pantai. Jadi dia lebih pure itu memprioritaskan bank sampah yang dekat pantai atau pesisir, Pak. Seperti itu. Iya. Gitu, Jadi Pak. sebenarnya kalau bank sampah ini berjalan, maka TPA ini tidak akan menggunung ya. Malahan TPA ini akan Pak. hilang ya. Nama TPA itu kalau seandainya Iya. bank sampah ini bisa Iya. bisa berjalan di masing-masing desa. Nah, mudah-mudahan obrolan ini juga bisa didengar oleh stakeholder di desa. Ketika persoalan itu muncul, ya kita mandirilah begitu dengan tadi salah satunya bank sampah. Nah, nanti di pihak DLH akan melakukan proses pembinaan Betul, Pak. ke bank sampah begitu ya. Tapi tentunya bank sampah ini yang dapat dikelola adalah sampah yang ekonomis, tentunya begitu ya Bu ya. Kalau sampah yang residu tadi nanti urusannya DLH dengan teknologi yang dipunyai oleh DLH begitu ya Bu ya. Jadi teman-teman sekalian semakin menarik obrolan kita tentunya. Sebelum kita lebih dalam, kita minum dulu Bu, ngopi Oh iya, dulu. mangga. Terima kasih Pak Kades, ditampi ya. Nah, teman-teman sekalian, kita masih bersama narasumber yang sangat luar biasa, tentunya calon Ibu Sekda. Terlalu jauh doanya Pak Kades mah. Aminkan dulu. ya. Ketika katakanlah tadi 381 desa dan 5 kelurahan, ini bisa 50% saja dilakukan oleh Ibu melakukan pemberdayaan membentuk bank sampah dan berjalan luar biasa. Itu bisa jadi prestasi yang sangat luar biasa. Apalagi hari ini visi misi Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sukabumi itu sangat konsen dan sangat fokus terhadap lingkungan hidup. Betul Gitu sekali ya. Pak Kades, betul. Teknisnya seperti apa Bu yang diinstruksikan oleh beliau-beliau? Tentunya pasti ke dinas teknis ya. Betul. Itu gimana Bu? Apakah masih ada kaitan dengan bank sampah atau gimana? Sebetulnya kan kalau bank sampah itu kan bagian ya Pak, bagian pengurangan. Kalau kembali dengan target pengurangan nasional itu kan Jakstranas itu kan 30%. Kalau yang disampaikan Pak Kades 50%, wah luar biasa. Kita 30% aja baru berapa persen nih Pak pengurangan, ya bayangkan aja. Tapi tetap semangat. semangat. Tetap semangat meskipun SDM-nya kan sangat kurang Pak. Apalagi di pengurangan kan saya PNS-nya sendiri. Saya alhamdulillah diperbantukan kemarin setahun kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. P3 kan masuk, yang kemarin baru 2 mingguan, 2 masuk Pak. Alhamdulillah mereka memang S1 yang kompeten sesuai dengan latar belakang pendidikan, beda dengan saya kan ekonomi, tapi ya kalau saya semangat Pak. Nah itu karena pertama juga selain daripada tugas juga kan tadi Pak, kembali ya itu sampah
tanggung jawabku. Bukan sampahmu tanggung jawabku, bukan Pak. Bukan ya? Bukan gitu. Tanggung jawab lo. Iya bener, tanggung jawab lo bener Tanggung Pak jawab lo. Kades. Iya. Jadi juga terkait dengan sampah itu perlunya kolaborasi Pak. Dengan tadi program-program memang betul Pak. Jadi bukan hanya program tadi yang Pak Kades sampaikan, program Pak Gubernur, Pak Bupati, tapi juga program dari pusat. Mungkin Pak Kades sendiri juga punya Betul. program kan. Makanya kan perlu kolaborasi Pak. Nah terkait dengan kita juga punya Perbub Desa Peduli Lingkungan Pak nomor 15 tahun 2025. Bahwasanya di dalamnya ada beberapa ayat di dalam pasal tersebut menjelaskan. Pak Kades nanti kalau perlu boleh di-share sama saya ya Siap. Perbubnya kalau misalkan belum tahu. Itu nanti juga desa itu bertanggung jawab penuh Pak. Betul. Boleh nanti misalkan Pak Kades punya anggaran atau punya uang mau disedekahin untuk angkutan sampah semisal Pak. Ini mah ya ada. Itu mah kan semisal ya. Itu boleh Pak, sangat boleh. Karena jangan ragu lah untuk mengalokasikannya. jangan ragu, karena aturannya sudah ada. Betul. Dan kalau di APBDes itu kan memang udah ada plot-plotnya ya Pak. Tetapi juga memang di beberapa desa yang sudah saya datangi, yang mereka sudah ngundang tentunya untuk melakukan sosialisasi atau pelatihan terkait dengan pengelolaan sampah. Bahkan dengan program bagian dari program Pak Bupati ini kan masalah lingkungan yang tadi udah sampaikan Pak Kades ya. Kemarin di Bapelitbangda Pak punya program inovasi Kinanti. Kepanjangannya saya lupa Pak. Kebetulan saya diundang sebagai tim juri ya, salah satunya ada di desa di wilayah Kecamatan Cibadak, tepatnya itu desa Karangtengah. Dia sama desa yang wilayahnya Lindung, saya lupa ya nama desanya. Dia mengajukan permohonan Pak terkait tentunya ada beauty contest dulu ya, presentasi terkait proposalnya juga diajuin kayak gitu-gitu. Nanti sama tim penilai ditilai. Nah kalau memang nanti sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh instansi terkait, itu akan diberikan anggaran dari APBD Pak. Itu program, salah satu program. Dari salah satu program untuk support persoalan sampah ya. Betul Pak. Nah juga ke depannya ini kan dari jumlah desa lagi, kembali desa lagi Pak, jumlah ya 381 desa plus 5 kelurahan. Terkait pelayanan pengangkutan itu kan yang baru dilayani itu 150. Baru 154 desa ya. Karena kan keterbatasan dari alat angkutnya ya Pak ya, alat angkutnya itu kan. Nah itu desa yang sudah dilakukan dalam hal pengangkutannya, itu kalau itu kan bukan ranah saya, kalau saya kan tadi di pengurangan Pak, fokusnya ini hanya sedikit menyinggung ke sana, itu harus ada pengajuan dari desa untuk melakukan MOU dalam hal pengangkutan Pak. Nanti kita realisasi disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Nah tentu dengan catatan yaitu Pak, harus ada pemilahan sampah dari rumah tangga itu. Yang tadi itu ya intinya idealnya yang diangkut oleh kami itu adalah residu. Dan mereka yang sudah dilayani desa tersebut itu wajib membayar retribusi Pak. Karena kita punya perdanya nomor 15 tahun 2023 ya kalau nggak salah ya. Sok lupa Pak ya. Bener ya itu ya? Betul. Itu ada ketentuannya bahwasannya pertokoan, hotel, rumah tangga ada retribusinya. Nah kalaupun nanti ke depannya Pak Kades misalkan saya nggak mau nih diangkut lagi sama DLH karena punya prinsip mau sampahku tanggung jawabku mau diselesaikan di desa. Semisal kalau cita-cita mah nggak hanya nggak hanya si Susan boneka itu teh ya, ya kan yang punya cita kan kita juga manusia harus punya cita-cita ya Pak. Jangan kalah sama si Susan ya. Betul Pak, boneka si Susan teh ya, di ANS dan ya. Cita-cita kan boneka tuh jadi presiden, kita juga harus punya cita-cita. Iya. Ya kan. Jadi bahwasannya udah pengen dikelola diselesaikan di desa, misal kan. Kan kalau Pak Kades karirnya nggak hanya di desa kan, nggak hanya kepala desa. Siapa tahu Pak Kades untuk kedepannya cita-citanya
jadi presiden atau jadi anggota dewan pusat gitu Pak. Kan minimal Iya meureun iya ai iya Pak iya. Kades jadi dewan pusat mah ketemu jeung saya teh, "Pak Kades duduk we sekarang dewan," gitu Iya kan. iya iya. Ya, Aminkeun aminkeun. aminkeun. Amin. Siapa tahu ucapan saya menjadi doa Pak yang diijabah Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Gitu Pak Kades. Jadi itu Pak nanti bisa, dikelola oleh desa dengan Hmm, catatan itu bisa diperdeskan, ngacunya hmm. ke Perda nomor 15 itu Nomor Pak. 15 ya? Tidak boleh melebihi itu. Iya iya iya. Ya kan nanti jadi bisa meningkatkan pendapatan desa juga, ya Hmm, kan. hmm, Jadi sampahnya dipilah di bank sampah kan intinya juga sebetulnya kalau bank sampah memang sudah dibentuk Pak, hmm. itu sangat menguntungkan, tetapi juga dia harus ada edukasi, Betul inovasi, sosialisasi. betul betul. Beda dengan pengepul. Kalau Hmm, pengepul itu kan dia wajib daftar OSS, Pak, karena dia, hmm, perusahaan sendiri kan. hmm, Jadi di mana dia mah kan kayak sampah dari warga dikumpulkan, disetorkan ke hmm, pengepul, ditimbang lalu dibayar. hmm, Tetapi bedanya dengan bank sampah itu ada edukasi, ada sosialisasi. Nah, hmm, itu bank sampah bisa melakukan MOU atau kerjasama dengan pengepul dan bank sampah hmm, itu harus mencari, apa ya, pengepul yang hmm, punya, nilai harga yang sangat tinggi itu, Pak. hmm, Jadi intinya kita harus bebarengan, Pak Kades, gitu. berkolaborasi dengan Iya, baik. kolaborasi dengan baik. Hmm, Memang kembali tadi ya Pak, betul. bidangnya ada di DLH, tapi kalau Hmm, kebayang ya dengan personal yang demikian sedikit gitu, hmm, urusan sampah, yaitu semua manusia yang pasti sampah, sok hmm. Pak Kades emutan, bade beres moal gitu, Kang Sapra teh Iya iya gitu iya iya ya, iya. kayak Jadi gitu. teman-teman, desa, teman-teman para kades, Yang Dela hari ini baru MOU dengan 151 desa. mmm, Nah, apabila MOU-nya itu 154 Pak. 154 desa. Nah, MOU itu adalah yang terlayani oleh, DLH dalam hal pengangkutan sampah. Bagi yang di luar itu boleh mengajukan begitu ya, tapi dengan syarat tadi, sudah ada MOU, terus, Permohonan dulu. permohonan dulu, terus yang paling terpenting syaratnya adalah sudah ada pemilahan. Heeh, Karena yang ditarik oleh DLH itu adalah sampah residu, betul. bukan seluruh Bukan sampah, Pak, begitu ya. bukan. Kenapa? Apalagi sampah masyarakat Oh bukan Pak. jangan, Jangan Pak Kades, jangan. iya. Heeh. Karena memang kalau sampah yang di luar residu itu bisa diolah oleh, bank sampah. Mhm. Mungkin nanti ke depannya ada salah satu syarat lagi, apabila juga syaratnya adalah harus ada bank sampah, Mmm, baru bisa dilayani mmm. oleh, Iya DLH. Mungkin iya begitu ya? iya. Ke Bisa depannya ya, bisa bisa begitu Pak, ya? karena, keinginan pimpinan, mohon maaf Pak Kades, Mhm. untuk kedepannya itu satu desa, satu bank sampah, gitu. Oh, Jadi ada program itu ada dari program, Pak Bupati ya? sebelum itunya juga, idealnya gini Pak, kalaupun memang ketersediaan Mmm, dari, pemerintah daerah khususnya daerah itu terkait mhm, dengan hal pengangkutan juga mhm. desa bisa itu Pak ada yang membeli mobil sampah seperti kayak Bojong Mmm, Kokosan iya atau iya gerobak iya, sampah dan mhm lain mhm, sebagainya dari dana desa atau mhm, dia katanya misalkan tidak terjangkau oleh mmm, kendaraan DLH atau semisal karena udah keterbatasan yang, ada itu sudah melayani dengan yang sudah ada itu mmm, ketentuan yang udah mengajukan MOU atau permohonan kan. mmm, Otomatis kan nggak bisa, dia juga ada yang menggunakan mobil sewaan dia, desa jadi iya. sewa mobil gitu, Pak. Ada Jadi beberapa membawa contoh di desa ya? ada, Pak, ada Mhm, gitu, Pak. Banyak sih karena ya itu, karena pertama juga gini Pak, karena sebetulnya kalau ranah pengangkutan bukan di saya sih, cuma mhm, karena, sedikit tahu karena ini ya. Jadi kalau saya kan tadi lebih fokus ke betul, ke pengurangan. pengurangan Jadi ya, intinya juga biasanya kalau desa yang mau, dilakukan dalam hal pengangkutannya itu selain permohonan dulu nanti biasanya yang sudah dilakukan sekarang itu mhm, melihat medan jalannya ini Pak, gitu. Kalau jalan yang jalannya luka-lekok, kalau kayak Bojong Sawah mah kan deket ya, diskotiknya Pak nya, di di sisi sisi kota kota saeutik gitu iya ya, betul gitu. betul, Jadi intinya tidak membahayakan ya. Kalau mmm, yang jalanan ngujak mudun gitu, mmm, aduh kayaknya jadi, ada evaluasi dulu ada gitu. perhitungan Ada khusus begitu perhitungan ya? dulu, Ada karena kan pasti resiko dong yang resiko, harus dipertimbangkan Pak, karena mhm.
bebannya kan, lumayan ya, Pak, apalagi kalau yang di bawah Korwil Sukaraja bisa terlihat dengan sendiri, Pak. Iya iya. Mobilnya kayak seperti apa sampai Muncung-muncung situ ya. muncung-muncung wae. Itu, Pak, seperti itu, Pak Kades. Iya 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 iya. Teman-teman sekalian, jadi ternyata sudah ada beberapa contoh dari teman-teman, desa yang lain, mereka mengalokasikan dana desanya, eee, salah satunya untuk kendaraan. Nah, ini kadang-kadang teman-teman di desa juga sedikit ragu. Sekarang sudah tidak ragu lagi karena memang sudah ada beberapa contoh dan memang sudah ada aturannya, termasuk di nomenklatur desa juga apa, di Siskesdesnya sudah muncul begitu. Tinggal persoalannya teknis, bagaimana cara merealisasikannya. Tapi tentunya teman-teman sekalian, sekali lagi, intinya adalah Eee, persoalan sampah ini bukan persoalan, DLAH, karena DLH ini sekali lagi tadi bukan sebagai pemulung, tapi sebagai pembina memfasilitasi agar persoalan sampah ini, terkurangi, bila perlu zero sampah kan begitu ya. Dan tentunya kalau tadi hasilan obrol panjang lebar dengan si Ibu, yang paling terpenting tadi adalah sampahmu Tanggung jawabmu, tanggung jawabmu, sampahku tanggung sampahku jawabku. tanggung jawabku. Betul. Berarti intinya adalah kembali ke diri pribadi masing-masing, yaitu persoalan disiplin di masing-masing individu seperti halnya di, Jepang segala macam begitu. Kalau itu sudah terjadi, maka DLH tentunya akan lebih mudah mengantisipasi persoalan. Ibu Alis terima kasih atas kehadirannya Sama-sama, Pak begitu, mudah-mudahan Kades. ini Iya. menjadi edukasi bagi kami Iya, tentunya di warga baik. Desa Bojong Sawah. Sebelum Baik. kita akhiri teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen di link ini begitu. Dan sebelum kita akhiri, kita beri kesempatan bagi Ibu untuk closing statement. Baik, terima kasih. Dadah-dadah dulu boleh? Oh. Iya 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 iya. Iya, baik, terima kasih Pak Kades atas waktu dan kesempatannya. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup, telah diundang ke podcast, Sikasep ya, Asik. Sikasep. Semoga semakin sukses, Amin. podcast-nya, Pak Kades juga semakin sukses, sehat Amin. selalu ya. Amin. Dengan kepemimpinan Bapak, mudah-mudahan Desa Bojong Sawah ini akan menjadi lebih baik, khususnya Amin. di bidang lingkungan persampahan Amin. utamanya ya, Pak, ya. Amin. Jadi, masalah sampah, jadi kalau nggak dirubah saat ini, kalau nggak dipaksa, kapan lagi gitu, Pak. Tapi kalau ini mah bukan gini ya, Pak, bukan apa ya, ada bahasa seperti begini, Pak Kades, kalau sampah dibuang pada tempatnya, Pada ya teman. kan. Tapi kalau mantan dibuang sama temannya, ya. Oh iya 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 iya. Ada slogan-slogan itu ya, Pak, Iya, ya. Jadi kalau masalah sampah tuh banyak gitu. Jadi itu aja sih, tetap semangat dan mudah-mudahan, desa yang lain bisa melakukan edukasi, baik itu sosialisasi ataupun dengan hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan bersama Pak Kades Bojong Sawah, mangga itu. Jadi memang itu harus dilakukan karena banyak, Pak, sekarang, desa-desa yang sudah melakukan demikian. Kalau memang diperlukan terkait dengan narasumber atau apa gitu, mangga bersurat, nanti kita, datang karena perlu kolaborasinya itu, Pak. Itu saja. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan, yang mungkin, menyinggung perasaan Pak Kades khususnya atau, yang menonton. Dan kalau memang ada yang perlu dikoordinasikan terkait dengan pengolahan sampah, khususnya di pengurangan, mangga, silahkan. Itu aja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.